damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga mengutus kamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama. Shalom semuanya, adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar adik-adik? Ya, Ibu Yuli dan Cici Kesia berharap semua adik-adik di rumah di dalam keadaan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Dan tentunya adik-adik semua pasti semangat mengikuti kebaktian online sekolah minggu ya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari ini kita sudah memasuki bulan yang baru ya. Minggu yang pertama di bulan yang baru. Kita sudah melewati 1 bulan di tahun 2021. Dan pastinya adik-adik semua merasakan pertolongan Tuhan, baik di dalam keluarga maupun mengikuti pembelajaran jarak jauh secara online ya. Kita bersyukur untuk semua pertolongan Tuhan, kekuatan yang diberikan kepada kita. Mari adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Bapa ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan apa? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Dan biarlah kebaktian sekolah minggu kami hari ini boleh menyenangkan dan membuat Tuhan Yesus tersenyum atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau menyanyikan pujian dengan penuh semangat. Kita mau mengatakan bahwa
rukun cinta satu sama lain itu yang diminta oleh Tuhan, dan Tuhan menghendaki untuk kita melakukannya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Kita percaya bahwa Tuhan meminta kita untuk melakukan kebaikan bagi semua orang. Dan kita percaya bahwa ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita disebut sebagai anak Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan kita bisa diselamatkan ya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Kita bersukacita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan kekal. Kasih, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada
mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita menaikkan pujian, mengampuni. Adik-adik, mungkin ada orang-orang di sekitar kita, tanpa sengaja mereka menyakiti hati kita, dan itu melukai perasaan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau mengampuni mereka, kita mau mengasihi mereka. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Koko Robert. Nah, gimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Kita jumpa lagi nih, kita hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, yuk kita satu dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah boleh mengumpulkan kami kembali walaupun kami ibadah secara Zoom Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, ajarkan kami ya Tuhan. Pimpin kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah apa yang diucapkan, apa yang disampaikan boleh berasal dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar dari Alkitab, dari kitab Roma. Kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Nah, tema hari ini tentang kedaulatan Allah di dalam keselamatan. Dalam keselamatan. Nah, apa sih yang kita mau pelajarin hari ini? Yuk kita buka Alkitab kita buka dari Roma 8 ayatnya
Dari ayat 38 kita akan baca sampai Roma 9 ayatnya yang kelima. Nah, dari Koko bacain dari Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani, sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Koko bacaan tadi dari Roma 8 ayat 38 sampai Roma 9 ayat yang 5. Sebenarnya firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 9 sampai Roma 11. Jadi ada 3 pasal. Mungkin nanti di rumah kita masing-masing boleh baca. Kita baca dari Roma 9 sampai ayat 11. Nah, hari ini kita belajar tentang kedaulatan Allah di dalam keselamatan. Nah, apa sih yang kita mau baca? Kalau tadi yang kita baca awalnya pas di Roma 8, ada sesuatu yang agak kontras ketika Paulus berbicara tentang Roma 8 dan Roma 9. Di Roma 8 ayat 38 dia memberitakan suatu berita yang sangat indah buat kita. Beritanya apa? Dibilang ketika di 9, dibilang tidak ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, itu suatu berita yang sangat indah. Dibilang tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita manusia berdosa dari kasihnya Tuhan. Tapi ketika di Roma 9, Paulus tiba-tiba bilang dia sangat berduka cita dan sangat bersedih. Sungguh aneh ya, kenapa ya? Tadi Paulus menyampaikan kabar gembira, dibilang, wah, tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Tapi tiba-tiba dia bilang dia sangat bersedih. Aneh ya, harusnya kalau kita mendapatkan kabar baik, harusnya senang, iya kan? Tapi Paulus ini malah bilang dia bersedih. Dia sangat berduka cita. Dia bahkan bilang, dia berani dibilang mengatakan kebenaran dalam Kristus. Dia tidak berbohong, dia berdusta. Nah, untuk mengetahui itu sebenarnya kita harus membaca dari Roma 9 sampai bawah, Roma 9 dan Roma 10 dan Roma 11. Ternyata Paulus itu sedih kenapa? Tadi dibilang ternyata Paulus itu adalah seorang Yahudi. Dibilang bahkan ketika seorang Israel, keturunan dari orang Israel. Ternyata ketika zaman Paulus banyak orang Yahudi, orang Israel itu tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka menolak Kristus itu, mereka tidak anggap sebagai seorang Mesias. Padahal tadi dibaca, pas kita baca dibilang itu ada tiada kuasa yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah. Sungguh indah kasih Tuhan itu. Dan apalagi kalau kita baca di perjanjian lama, janji Tuhan pertama-tama kepada Abraham. Tuhan berjanji kepada Abraham, janjinya apa? Bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya, menyelamatkan keturunannya kan. Dan salah satu Israel itu atau orang Yahudi ini keturunan daripada Abraham. Makanya dia bersedih hati. Berarti kalau begini apakah janji Tuhan tidak tergenapi? Masa Tuhan ketika di perjanjian lama menyatakan akan menyelamatkan bangsa Israel, tapi tiba-tiba kenapa saat ini perjanjian baru menjadi berbeda? Karena banyak orang Yahudi menolak Kristus, ya kan? Nah, untuk melihat apakah Tuhan menepati janjinya atau tidak, kita akan harus baca lebih detail. Kita harus baca lebih detail lagi ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat di Roma-Roma sebelumnya. Kalau Roma ini kitabnya, kalau dari Roma dari 1 sampai 8, itu kita bisa bagi dalam 3 poin. Ada 3 hal penting yang ingin disampaikan. Pokok akan mungkin akan summary sedikit. Kalau dari Roma 1 sampai 3, hal penting apa sih yang akan kita lihat? Roma 1 sampai 3
Paulus itu memberitakan tentang banyak sekali kabar buruk. Kenapa? Ini menunjukkan, Paulus menunjukkan bahwa semua orang itu berdosa dan butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan mereka. Dan ketika di Roma 3-5 ada tentang Tuhan membenarkan orang berdosa oleh kasih karunia atau anugerah melalui iman di dalam Kristus. Pembenaran oleh kasih karunia, inilah inti dari Roma 3-5. Pembenaran hanya dari Allah karena kita tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan ini. Caranya dengan iman di dalam Kristus. Apa sih iman? Iman itu adalah cara kita menerima karunia dengan apa? Percaya dan menerima Kristus yang telah mati untuk membayar dosa-dosa kita. Lalu kalau kita baca di Roma 6-8, kita bisa melihat bahwa ketika Allah membenarkan kita, Dia juga mulai menolong kita untuk hidup dengan benar melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, jadi inti surat Roma ini ada tiga poin. Jadi satu tadi tentang dosa, yang kedua tentang ada pembenaran, dan ketiga ada penyertaan Tuhan Yesus dalam Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Nah, pada masa Paulus itu tadi banyak orang non-Kristen, yang non-Yahudi menjadi orang Kristen. Malah orang Yahudi yang merupakan bangsa dari Israel, keturunan Israel, malah menjadi tidak percaya pada Mesias, tidak percaya pada Kristus. Mereka menolak. Nah, kenapa sih orang Yahudi itu begitu penting bagi Paulus? Ternyata Paulus juga adalah seorang keturunan Yahudi. Nah, dia sedih. Kenapa? Karena tadi ketika Paulus itu di pasal 9 ayat 3 dia menganggap mereka itu orang Israel itu sebagai saudara-saudara dia, kaum sebangsanya secara jasmani, ya kan? Orang Israel itu telah diangkat menjadi anak dan telah menerima kemuliaan Tuhan, menerima perjanjian dan hukum Taurat, ya kan? Dan kita juga bisa lihat perjanjian lama ketika kita belajar, kita melihat bahwa perjanjian Allah terhadap Abraham dan Ishak pertama kali. Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya melalui Ishak akan melindungi keturunannya, kan, dan keselamatan kepada dari dia. Terus kita juga melihat ketika orang Israel di Mesir diperbudak oleh bangsa Mesir, Tuhan menyatakan melalui kuasanya, melalui tulah-tulah, bahwa Tuhan yang sanggup yang menyelamatkan bangsa Israel keluar daripada Mesir, daripada tangan Firaun, melalui tulah-tulah yang diberikan, 10 tulah. Nah, kalau kita lihat orang Yahudi adalah keturunan dari Abraham secara jasmani. Nah, tapi belum tentu secara rohani. Karena hanya keturunan Abraham secara rohani adalah orang yang memiliki iman di dalam Mesias yang diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang sejati. Nah, kalau tadi kan kita pertanyaan tadi, janji Tuhan apakah tidak tergenapi di perjanjian lama? Penyelamatan Tuhan tidak tergenapikah melalui dengan ketika pada waktu itu banyak orang Yahudi yang tidak percaya sama orang Israel? Jawabannya adalah tidak. Janji Allah tetap tergenapi. Kenapa? Walaupun banyak orang Yahudi yang menolak Kristen, tetapi Tuhan tetap keturunan Abraham. Salah satunya adalah Paulus. Paulus merupakan keturunan Abraham secara jasmani, atau karena Paulus orang Yahudi. Jadi Tuhan tetap, janjinya Tuhan terhadap secara fisik orang Israel itu tetap tergenapi setelah janjinya. Dan juga janjinya Tuhan itu tidak hanya kepada orang Israel secara fisik, keturunan Abraham secara fisik, tetapi secara, yang tadi kita belajar, secara rohani, yaitu semua orang yang memiliki iman di dalam Mesias. Nah, tadi kita belajar tentang kedaulatan Allah di dalam keselamatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh rahmat dan penuh adil. Kenapa kita bilang penuh rahmat? Karena rahmat itu kenapa? Tuhan menyelamatkan orang, menunjukkan rahmat Tuhan itu ketika bahkan sebelum kita dilahirkan
Tuhan telah memilih kita untuk diselamatkan. Ya kan? Jadi sebelum Allah menciptakan dunia ini dan seisinya, Dia sudah memilih dari orang-orang berdosa ini yang akan diselamatkan. Itulah rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu atau keselamatan Tuhan itu merupakan pemberian secara cuma-cuma, anugerah dari Tuhan. Tuhan tidak berhutang apapun kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia, Dia menyelamatkan. Dan salah satu dengan Tuhan itu adil. Kalau Tuhan itu adil, buktinya apa? Kita semua orang berdosa, jatuh ke dalam dosa. Semua orang berdosa, atas keadilan Tuhan berhak mendapatkan hukuman. Hukuman kita ialah, hukuman dosa ialah maut. Tetapi karena keadilan Tuhan dan rahmat Tuhan, secara Dia menyelamatkan kita yang berdosa, ada keadilan Tuhan dinyatakan melalui Ia mengutus putranya yang tunggal. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Ia menanggung dosa kita semua. Karena hukuman dosa tadi adalah maut. Dan karena Tuhan itu adil, jadi harus ada yang menanggung hukuman dosa itu, di mana Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menderita, untuk menebus dosa kita. Dosa kita yang orang-orang percaya berdosa kokoh, dosa kalian semua. Nah, jadi kalau dari kita belajar berarti Allah benar-benar tidak berhutang keselamatan kepada kita. Kita yang berhutang keselamatan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita layak, benar, kita yang berdosanya layak menerima hukuman kematian yang kekal dan pemisahan hubungan dari Allah. Tetapi atas rahmatnya Tuhan yang menyelamatkan kita. Sehingga keselamatan di dalam Kristen tidak bergantung pada kehendak kita atau usaha kita. Kita mungkin ingin berbuat baik. Berbuat baik kenapa? Biar selamat. Ternyata dalam Kristus itu semua, ingat, di dalam Alkitab hanya satu jalan, yaitu keselamatan itu menuju hanya pada Kristus. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, mau sebuat berbaik apapun kepada semua orang, apapun kehendak kita, tetap tidak akan menyelamatkan kita. Usaha manusia untuk keselamatan adalah sia-sia. Kenapa? Karena tadi semua manusia sudah berdosa. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa, ya kan? Nah, hanya orang yang tidak berdosa lah yang bisa menyelamatkan kita. Dimana hanya satu orang di dunia ini yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Nah, jadi karena Tuhan itu rahmat, penuh rahmat dan adil, Dia menyelamatkan umatnya. Nah, jadi sebenarnya kita, kesimpulan dari firman ini, kedaulatan dalam keselamatan, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu berdaulat. Allah itu berdaulat atas keselamatan dalam diri kita semua, diri kita manusia. Karena kita tidak, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri kalau tanpa ada Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kita harus beriman kepada Kristus. Dan beriman kepada Kristus berarti Tuhan telah memilih kita. Milih Koko, milih kalian semua yang percaya sama Dia. Bahkan sebelum kita dijadikan, belum kita lahir, Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi keluarganya. Coba bayangkan, kalau kita diangkat menjadi anaknya, suatu benar-benar eksklusif sekali. Mungkin kalau kita bisa yang bayangkan, kalau seperti adopsi gitu. Coba kita bayangkan ketika ada di panti asuhan, di sebuah panti asuhan, banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Terus tiba-tiba ada satu keluarga datang ke sana, dia memilih, saya yang jadi angkat, kamu, ayo ikut aku pulang, ya kan? Diangkat menjadi anak oleh keluarga tersebut. Anak itu pasti berasa senang sekali. Yeay, saya punya ayah baru, ibu baru. Akhirnya saya punya orang tua, ya kan? Yang mengasihi dia. Perusahaan anak itu pasti dia sangat bersyukur, dia sangat senang. Kenapa? Karena ada yang mau mengangkat dia menjadi anaknya. Nah, itulah kita. Kita itulah anak adopsi itu. Kita ini di dunia ini seperti panti asuhan, ya kan? Tapi Tuhan mau mengangkat kita menjadi anaknya. Jadi, bagaimana respon kita ketika Tuhan menyelamatkan kita
kita harus beriman kepada Kristus, kita percaya kita diselamatkan. Apakah respon kita? Apakah kita masih malas-malasan membaca Alkitab? Atau kita masih melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan sedih? Itu masih layakkah kita lakukan? Masih layakkah kita misalnya disuruh ketika ibadah online, malas gak usah ibadah, ya kan? Atau kita seperti anak tadi, kita berasa bersyukur, oh Tuhan terima kasih, kita mau berdoa, kita rajin beribadah. Walaupun kita beribadah secara online, kita rajin tetap datang kepada hadirat Tuhan. Dan kita dengan tindakan kita, sikap kita, sifat kita sehari-hari kepada orang tua kita, di keluarga kita, kepada teman-teman sekolah, kita mau menunjukkan bahwa kita ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi hari ini kita harus belajar menjadi bahwa kita semua telah diselamatkan dan Tuhan memberikan anugerah yang begitu luar biasa pada kita. Nah, firman Tuhan hari itu ini tentang itu. Nah, yuk kita mau baca ayat hafalannya ada di Roma 5 ayat 7. Kita buka Roma 5 ayat 7. Roma 5 ayat 7 berbunyi, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, aku ulangi Roma 5 ayat 7 ayat hafalan kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Nah, ayat hafalan kita minggu ini tadi dari Roma 5 ayat 7. Nah, yuk sebelum kita mengakhiri, kita berdoa. Kita mau minta terima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman kebenaran-Mu pada hari ini. Melalui firman hari ini kami boleh diajarkan Tuhan bahwa Tuhan telah yang memilih kami. Tuhan mengadopsi kami, Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami percaya, kami beriman kepada Engkau bahwa Engkau yang mampu menyelamatkan kami. Hanya dalam Tuhan Yesuslah jalan keselamatan. Kami percaya Tuhan bahwa kami manusia berdosa tidak akan mampu mendapatkan keselamatan bila tanpa anugerah dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajarkan kami ke hari-hari ke depan. Ingatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak yang sangat bersyukur kepada Engkau. Boleh berterima kasih kepada Engkau melalui perbuatan-perbuatan kami di dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, sampai ikut minggu depan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik diminta untuk semua bangkit berdiri. Kita akan angkat tangan kanan kita, kemudian taruh di dada kita. Dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik.
adik-adik, pasti adik-adik sudah tidak sabar untuk mendengar siapakah pemenang dari lomba kuis warna Injil. Luar biasa adik-adik, jawaban yang masuk banyak sekali dan semuanya mantap. Tapi adik-adik jangan kecewa karena jawaban yang masuk yang dinilai adalah sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, yaitu apa? 1. Jawaban yang dinilai adalah yang dikirimkan setelah ibadah selesai. Jadi kalau yang belum selesai ibadah sudah mengirimkan jawaban, itu tidak dinilai. Kedua adalah jawaban yang benar dan tercepat. Dan sekarang ibu bacakan ya untuk jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, dari urutan warna Injil, jawabannya adalah kuning, hitam, merah, putih. Dan ada satu warna lagi nanti, yaitu di tanggal 21 Februari. 2. Warna merah mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sesuai dengan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 24. Jawaban nomor 3, warna hitam mengingatkan kita akan dosa. Dosa yang menghalangi kita untuk menerima surga dan semua manusia berdosa. Seperti tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Seperti tertulis di dalam Roma 6 ayat 23a. Jawaban nomor 4, putih. Putih adalah hati yang bersih. Setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus, hatinya yang gelap oleh dosa telah disucikan. Jawaban nomor 5, kuning, melambangkan surga. Tuhan memberikan surga kepada semua orang secara gratis, walau gratis, tapi ada yang menghalangi. Untuk memenang, awalnya adalah 5 yang ditentukan oleh juri. Tapi karena adik-adik yang masuk jawabannya banyak, maka juri memutuskan untuk ada 10 pemenang. Untuk nama-namanya akan ibu bacakan ya. Jadi adik-adik bisa siap-siap mendengarkannya. Pemenang pertama adalah Matthew Immanuel dari Pos Cibubur, kelas Indria. Pemenang kedua Natasha Mika dari Pos Cibubur, kelas Pratama. Pemenang ketiga Sondang dari Pos Basuta, kelas Madya. Pemenang keempat adalah Ian dari Pos Cibubur, kelas Indria. Pemenang kelima Lazaro dari Pos Cibubur, kelas Pratama. Pemenang keenam adalah Mev dari Madya Pusat. Pemenang ketujuh adalah Nadia dari Pos Cibubur, kelas Indria. Pemenang ke-8 adalah Christian Nathanael dari Pos Cibubur, kelas Indria. Pemenang ke-9 adalah Anderly dari Madya Pusat. Pemenang ke-10 adalah Dev dari Pos Cibubur, kelas Indria. Nah, adik-adik, kita tunggu untuk kuis berikutnya. Kita semua tetap setia, tetap beribadah sekolah minggu. Dadah! Kita sekarang akan memberikan persembahan. Walaupun situasi saat ini di dalam masa pandemi, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan seperti minggu sebelumnya, bisa adik-adik transfer di rekening di bawah sini. Dan tentunya minta tolong papa mama ya untuk mentransfernya. Atau bisa saja dikumpulkan di amplop minggu lalu yang sudah ataupun sudah biasa kita lakukan setiap minggu ya. Nanti kalau Tuhan izinkan pandemi ini berlalu, adik-adik boleh bawa amplopnya ke gereja dan serahkan kepada Cici dan Koko di gereja. Baik, kita akan memuji Tuhan pada saat ini untuk mengiringi kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan pujian, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh berguna bagi kelebaran penginjilan di tengah-tengah dunia ini. Begitu juga Tuhan, Engkau memberkati para majelis di gereja kami di dalam mengelola dan mengatur persembahan yang kami kumpulkan. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini untuk orang tua kami. Mari Tuhan juga yang memberkati dan menolong, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, memberkati dalam pekerjaan dan usaha mereka. Tak lupa pula kami terus mendukung dalam doa untuk Cici dan Koko yang ada di gereja yang setia melayani kami setiap minggu. Tuhan juga yang memberkati dan menolong di dalam keluarga mereka masing-masing. Kami terus mendukung dalam doa untuk gereja Kristus Ketapang. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, memberkati juga untuk majelis, para ronyawan, dan juga semua pekerja di dalam gereja Kristus Ketapang. Biarlah semuanya boleh terus semangat melayani Tuhan di tengah-tengah situasi saat ini. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, berkati bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa melewati masa yang sulit ini dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami menyerahkan untuk Pak Presiden dan juga setiap pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam mengambil setiap keputusan, kebijakan yang akan dilakukan. Biarlah mereka boleh mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Lebih khususnya untuk situasi saat ini, untuk vaksin Tuhan yang akan didistribusikan. Mari Tuhan, Engkau yang menolong, berkati sehingga vaksin ini sungguh menjadi berguna bagi semua warga negara Indonesia. Dan untuk melalui vaksin ini, penyebaran virus corona boleh terhenti dan tidak lagi menyebar ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan situasi di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui media online, Tuhan Engkau menolong, berkati, berikan hikmat, kreativitas, sehingga setiap jemaat Tuhan boleh terlayani dengan baik, sehingga berita, kabar baik boleh tersampai dan boleh didengar dengan baik oleh setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Adik-adik, silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ya, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat. Tetap semangat adik-adik dan tetap jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap kita terapkan ya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.